Halo, shalom teman-teman. Eh, dengan Mary lagi di sini hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023. Eh, Jumat ini kita akan membahas tentang hal pengabulan doa. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan yang kamu kasih. Berkati kami Tuhan untuk hari-hari kami, untuk waktu-waktu kami supaya kami tetap dapat melakukan ketulusan, kami tetap dapat melakukan ketaatan, mengikuti firman dan hidup di atas kemurnian hati dan ketaatan atas firman itu. Terima kasih Bapak buat berkat, buat kebaikan, kemurahan yang kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Berkati para pendengar, Bapak Ibu, teman-teman, juga saya sendiri yang membagikan. Ya kan Roh Kudus yang bekerja dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan mulai tentang hal pengambulan doa. Seperti biasa, khotbah Yesus di bukit terdiri dari 15 item. Dan hari ini, Jumat ini kita udah sampai ke bagian yang 11, hal pengambulan doa. Dan saya selalu membagikan review ringkasan tentang apa yang ada di dalam khotbah Yesus di Bukit. Dari 10 hal yang kemarin kita sudah bagikan, itu kita menemukan pertama tentang ucapan bahagia dan fondasi kebenaran. Ucapan bahagia itu bagi orang-orang yang menerima firman dan menyatakan firman Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan fondasi kebenarannya adalah Yesus yang ada di Perjanjian Baru dan hukum Taurat Musa yang ada di Perjanjian Lama adalah satu kesatuan. Dan fondasi yang berikutnya adalah tentang kita sebagai orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kebenaran firman adalah pedoman dan fondasi. Kita disebut orang-orang yang berbahagia itu harus menjadi garam yang berguna, bukan garam yang menyesatkan. Dan kita harus memberikan juga keteladanan dan mengajak orang-orang mengenal Yesus seperti apa adanya Yesus, seperti apa yang ada dalam Alkitab, seperti entitasnya Allah itu sendiri. Dan setelah itu, di dalam fondasi kebenaran, Yesus mengajarkan bagaimana tentang kita memberi sedekah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita mengumpulkan harta, bagaimana kita saat kita menghadapi persoalan dan kita khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Lalu ketika kita di tengah tim pelayanan atau kita melihat orang lain atau sesuatu tentang menghakimi, semua harus kembali kepada fondasi kebenaran. Lalu berikutnya 8 kemarin Jumat tentang hal barang yang kudus. Barang yang kudus. Tanda kutip, Allah itu kudus. Identitas Allah, perkataannya, rohnya. Karena Allah itu kudus, Allah menguduskan kita. Anak-anaknya, jemaatnya, pengikut Kristus ya. Jadi setiap orang yang percaya harus menjadi teladan bagi orang lain di sekitar. Garam yang berguna. Pikirannya, perasaannya, akal budinya, tindakan, dan keputusannya harus mencerminkan tentang Allah yang kudus. Itu adalah rangkuman dari Jumat 10 Jumat sebelumnya tentang khotbah di bukit. Nah, secara ringkas benar ya, yang sangat pendek. Jadi firman Tuhan
itu adalah Yesus, yang mana menjadi manusia adalah Yesus ini, Firman, dan Roh Kudus. Firman adalah perkataan Allah, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dikasih buat kita, orang-orang yang percaya, yang jadi khotbah Yesus di bukit. Ucapan bahagia, selamat, dan fondasinya tadi ya, memberikan sedekah, berdoa, berpuasa, mencari harta. Harta itu dimulai dari firman. Firman itu harta yang tidak berwujud. Dengan ketaatan, ketulusan, kegigihan, dan harta yang tidak berwujud itu menjadi harta yang berwujud. Dan saat kita khawatir, dan saat kita memanggil. Dan kelompok berikutnya adalah tentang hal yang kudus, ini yang kemarin, dan hari ini tentang hal pengabulan doa. Banyak orang telah berdoa, termasuk saya dan teman-teman Bapak Ibu juga telah berdoa. Tetapi juga banyak orang, termasuk saya sendiri, ada khawatir juga, apakah doa kita telah didengar Allah? Apakah doa saya sudah didengar? Lalu kalau sudah didengar, sampai di mana jawaban Allah itu? Tentang hal pengabulan doa, dalam series khotbah Yesus di bukit, Yesus hanya bilang ada di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Benar ya? Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Benar. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Logis ya? Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Ini tentang bapak kepada anaknya. Anaknya minta roti, dikasih batu. Anaknya minta ikan, dikasih ular. Ya, bapak yang jahat juga tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya. Bapak yang sangat jahat. Bapak di dunia ini ada banyak yang jahat. Tapi juga tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak yang jahat itu misalnya bapak yang misalnya jarang di rumah, misalnya orang tua yang selalu sibuk, atau memang pekerjaannya memang jahat, misalnya kan, pekerjaannya tidak benar gitu, tapi dia juga tahu memberikan yang terbaik. Sekalipun macan itu sangat ganas dia makan daging, tetapi bapak macan, ibu macan pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Ini dibilang, apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Bapakmu di surga, bapak saya di surga, bapak kita semua di surga. Memberikan yang terbaik kepada kita, pada saya dan teman-teman dan bapak ibu. Nah, Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit hanya menyatakan tentang 3 hal, mintalah, carilah, ketuklah. Dan yakin bahwa Bapamu di surga itu akan memberikan yang baik. Dan tentang pengabulan doa, juga dikatakan di Markus 11 ayat 20 sampai 26. Tambahannya, dibilang apa? Ini yang saya tebelin. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tentang hal ini ketika Yesus itu murid-murid melihat pohon ara yang kering. Sehari sebelumnya Yesus pernah mengutuk pohon ara itu. Tidak soal tentang Yesus yang mengutuk pohon ara,
Ada persoalannya adalah tadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan kita adalah manusia yang melakukan firman. Dan ketika Yesus mencontohkan, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tapi yang paling penting adalah ya, ini yang saya kasih kuning. Ketika kita berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu, kesal sama orang lain, marah sama orang lain. Kita harus mengampuni. Hati harus bersih ketika kita berdoa. Maka ini yang saya garis, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Ada tambahannya. Tadi mintalah, carilah, ketuklah. Bapak pasti memberikan yang baik. Tambahannya, ketika kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, harus percaya, tidak bimbang. Dan ketika kita melakukannya, hatinya mesti bersih. Tidak sedang dalam marah-marah. Kita harus mengampuni semua orang. Jadi, permintaan suatu doa harus yang baik selalu dari dasar hati yang penuh kasih. Lalu di Matius 21 ayat 20 sampai 22 juga dibilang, jika kamu percaya dan tidak bimbang, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaannya, kamu akan menerimanya. Luar biasa ya. Yakin. Minta. Cari dan ketuk. Yakin, tidak bimbang. Lalu, hal yang berikutnya harus mengampuni. Sekiranya ada perasaan kesel, marah sama orang lain. Oke. Tentang hal ini masih setara. Waktu itu saya membagikan di hal berdoa. Masih dalam topik khotbah Yesus di Bukit, hal berdoa. Itu dikatakan di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan juga di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Yang terpenting di dalam doa itu nggak munafik, bukan pamer. Harus apa adanya. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh dalam bentuk doa Bapa kami. Isinya memuji memuliakan Allah, minta berkat, minta pengampunan, minta perlindungan jauh dari pencobaan, minta dilepaskan dari jalan jahat. Lalu menyatakan Allah itu pemilik kerajaan surga, kuasa dan kemuliaan. Saat berdoa, kita harus minta pengampunan Bapa. Ketika kita minta pengampunan Bapa, kita juga harus mengampuni orang lain yang salah kepada kita. Dan berdoa tentu saja harus terus-menerus. Prinsipnya minta, cari, dan ketuk. Oleh karena itu, Bapak juga mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kita saat kita berdoa. Ada sikap. Jadi seperti ini, berdoa yang kita lakukan terus-menerus. Itu sesuatu yang kita minta celengan. Ini ya, saya taruh celengan. Biasanya ada celengan babi atau celengan ayam. Kita minta secara ringkasnya aja ya. Saya bikin ringkasan aja. Kita minta celengan. Lalu suruh cari di mana celengannya. Lalu diketuk. Ini celengan ini tuh, celengan yang kita minta ini
itu mengumpulkan semua doa-doa kita, mengumpulkan semua ketaatan yang sudah kita kerjakan, pembelajaran firman yang telah kita lakukan, itu tuh seperti tabungan-tabungan yang terus dikumpulkan dalam amplop di situ. Lalu pada akhirnya diketok, kita mau ambil isi tabungannya dan kita menikmati. Dan waktu itu saya juga infokan tentang sikap doa yang menunjukkan sikap kasih. Secara garis besarnya, sikap doa itu harus menunjukkan sikap kasih kepada Allah. Kita menaruh hormat kepada Allah, kita mengasihi Allah. Tentunya kita harus menjadi wakilnya Allah ketika berdoa. Nah, jadi ketika ada seseorang berdoa dengan Tuhan, berilah keadilan karena si A telah membuat saya kesal. Tuhan berikan keadilan pembalasan kepada si A. Apakah doa tersebut akan dijawab? Saya pikir tidak. Sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya dapat. Setiap doa yang kita lakukan dengan penuh kebencian atau keinginan untuk menjahati orang lain atau sirik ya, atau ketidaksukaan atau merendahkan orang lain, itu udah pasti doa tersebut tidak menunjukkan sikap kasih kepada Allah, dan pastinya juga nggak nyampe. Doa itu sia-sia dan tidak pernah dapat mendapat restu dari Allah. Tidak mungkin. Ketika kita berdoa, kita tuh harus menunjukkan sikap kasih. Kita tuh wakil Allah dan kita tuh rekannya Allah. Waktu itu saya udah bicara tentang itu, ya. Menjadi rekan Allah, rekan bagi Allah, rekan sekerja Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, supaya tetap dalam lindungan Allah. Lalu kita membuat permohonan doa itu harus sesuai dengan firman perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah, di dalam 2 hukum kasih, kasihilah Allahmu dengan segenap hati dan pikiran, kehendak, akal budi, kuatannya. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, jadi itu adalah hukum yang utama. 2 hukum itu utama. Dan ketika kita berdoa, mintalah apa saja, harus sesuai dengan hukum itu. Kalau kita meminta berdoa tidak menggunakan sistem tersebut, hukum itu, ya otomatis itu adalah doa yang sia-sia dan gak pernah didengar Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita membuat permohonan sesuai firman, Yesus berdoa untuk kita, Roh Kudus pun berdoa untuk kita. Ketika kita berdoa, Yesus berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita. Semua disampaikan kepada Allah. Kemudian Allah mengamati, menganalisa mungkin, lalu dia memberikan jawabannya lewat firman. Lalu sampai kepada Roh Kudus kasih tahu kita. Jadi ada satu tim ketika kita lagi berdoa sendiri. Kalau lagi sendiri ya, jadi saya berdoa, ada Roh Kudus yang ikut berdoa bersama saya, ada Tuhan Yesus yang berdoa bersama saya, untuk Bapa mendengar. Lembut dong harusnya. Kemudian Roh Kudus, Tuhan Yesus menyampaikan kembali jawaban Bapak.
Tadi hukumnya mintalah apa saja, tapi hukumnya harus ditepati. Hukum kasih 1 dan 2. Yang ketiga, ketika kita lagi berdoa, kita harus mendeklarasikan otoritas Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi. Allah itu yang pencipta, yang punya kehidupan. Jika kita deklarasi termasuk sikap bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu yang mengendalikan semuanya. Jika kita tidak gagal mendeklarasikan ini, walaupun doa kita sudah sesuai dengan hukum kasih tadi, nah ini yang mungkin akan ada yang namanya kali nanti di slide berikutnya kita akan lihat yang namanya doa kok pending ya, udah doain lama kok nggak nyampe ya, kok nggak dijawab ya. Nah, yang keempat, ketika kita memperkatakan firman bahwa kita menjadi ciptaan yang baru sama dengan firman Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dia tidak akan memberikan kita pencobaan melebihi dari apa ya kemampuan kita. Jika kita dalam pencobaan, kita dalam pergumulan, Allah akan memberikan kita hikmah bagaimana kita dapat mengatasi hal itu. Bukan berarti Allah memberikan tiba-tiba masalahnya hilang, bukan, tapi Allah memberikan kita hikmah, pengetahuan bagaimana dapat menyelesaikan hal itu. Ada seorang teman saya, bukan temannya, saya sendiri aja anggap ya. Suatu hari saya dalam kondisi nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang, nol, dan saya harus membuat suatu pekerjaan, dan itu tidak bisa dilakukan kalau nggak ada uangnya. Lalu saya bingung, saya berdoa, Tuhan memberikan petunjuk dan petunjuknya. Tuhan hanya tanya, berapa uang yang kamu punya? Oke, segitu. Waktu itu saya hanya butuh 200.000. Ya udah, 200.000 tidak besar, saya dikasih pinjam. Lalu kemudian saya berharap ada sesuatu penghasilan kan dari apa yang upah yang saya kerjakan, dan itu baru terjadi beberapa hari setelah apa yang saya lakukan. Tapi saya harus percaya bahwa yang saya kerjakan itu membuahkan hasil. Dan saya berdoa karena Tuhan yang memberikannya yang memberkatinya sehingga pekerjaan saya berhasil. Dan itu benar. Beberapa hari kemudian pekerjaan itu telah berhasil menjadikan sesuatu. Namun saya sudah menggunakan produknya dan saya mendapatkan hasilnya. Tapi harus menjadi satu dulu dengan firman. Jika saya berdoa, saya percaya. Tapi ketika saya misal tadi ada masalah tadi, saya tidak berdoa dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya diam, berpangku tangan,
Waktu terus berjalan dan tidak ada satu pun. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saya. Karena masalahnya saya belum melakukan apa yang menjadi bagian saya. Minta, cari, dan tutup. Tapi ketika saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya tadi, minta, cari, dan tutup, dan saya memperolehnya. Hal yang berikutnya adalah tadi kita harus mendeklarasikan otoritas Allah. Lalu kita harus berdoa dengan hati yang penuh syukur, ucapan syukur, sorak-sorai kemenangan. Dan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ditulis secara jelas banget ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia yang ciptain langit dan bumi ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Allah memulai membuat bumi itu dari sesuatu yang belum terbentuk dan kosong. Cuman gelap doang, ada samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jika Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang tidak. Seketika itu jadi. Tapi sekali lagi Allah tidak menghilangkan masalahnya. Ketika kita minta, harusnya gini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah tidak memberikan kita ujian, pencobaan, masalah melebihi kekuatan kita. Itu benar. Allah memberikan hal itu ketika kita dalam masalah. Allah yang Allah berikan apa? Hikmat. Yang Allah berikan adalah pengetahuan. Terus Allah mengatur orang-orang lain di sekitar kita untuk datang membantu kita. Dan kita membantu orang sekitar kita. Proses kerja seperti itu. Untuk masalah yang kita hadapi hilang. Bukan masalah kita aja yang hilang. Selesai. Dan masalah orang-orang sekitar kita menjadi selesai juga. Jadi ketika kita berdoa, mohon sesuatu, Allah tidak pernah menjawab, menghilangkan masalah dengan seperti tongkat sakti. Tidak pernah seperti itu. Allah akan menjawabnya dengan memberikan hikmat, pengetahuan, kemudian settingan orang-orang, pekerjaan, kemampuan, keterampilan yang kita harus lakukan. Dan kita harus mempraktekkan perkataan firman. Berapa banyak firman yang udah kita hafal, yang kita yakin. Oh, kalau masih belum banyak, oke juga nggak masalah. Apa yang kita hafal. Dan firman yang paling gampang buat saya adalah di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika itu saya mulai berdoa dengan firman ini. Karena saya yakin Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang punya pemilik langit. Lalu saya memperkatakan firman itu. Saya menunggu perkataan Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang punya kehidupan. Segala uang yang ada di bumi ini adalah punyamu. Itu seperti membalikan telapak tangan. Lalu ketika saya sudah berdoa memperkatakan firman, saya menunggu perkataan Allah. Menunggu perkataan Allah, bentuknya firman. Perkataan Allah, firman itu bisa muncul di hati, di pikiran, di perasaan. Itu Allah akan terus bekerja. Tadi ingat, jika kita berdoa, Yesus ikut berdoa. Roh Kudus ikut berdoa pada Allah. Lalu Allah menjawab lewat firman, dan Roh Kudus menyampaikannya kepada kita. Ya kan tadi dibilang, kita akan mendengar firman. Dari siapa? Dari Roh Kudus yang menjawab kepada kita. Seperti itu. Ini
Ini yang waktu hal berdoa itu yang saya katakan. Ketika kita berdoa ini, kita berdoa kepada Bapa. Saat kita berdoa, Roh Kudus Allah itu ikut berdoa, menolong kita. Tuhan Yesus berdoa juga buat kita. Disampaikan kepada Bapa. Kemudian ketika Bapa sudah mendengar, doanya udah nyampe, Allah menyampaikan sesuatu, firman-Nya, jawabannya. Lalu dia juga memperkatakannya kepada Roh Kudus dan mendengar. Ini saya 55 ayat 9. Nah demikian. Dan kita menunggu jawaban itu. Roh Kudus yang kasih. Oh begini jawaban. Perkatakan. Jadi ketika kita berdoa, otomatis harus seputar firman. Ketika kita meminta, harus sesuai dengan hukum kasih Allah. 2. Hukum kasih Yesus. 2 hukum kasih mencakup seluruh 10 hukum perintah Allah. Tidak pernah lari. Nah, seperti ini. Di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Ditulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang punya rancangan-rancangan setiap kehidupan orang. Allah yang punya rancangan setiap kehidupan saya. Demikianlah firman Tuhan. Berkata demikian. Juga Allah yang punya rancangan ada setiap bapak kehidupan setiap bapak ibu dan teman-teman yang mendengarkan kegiatan ini. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera Allah. Rancangannya sama untuk semua orang, damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera Allah itu untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita boleh berkata, hidup itu menyenangkan. Hidup itu waktu kehidupan ini adalah waktu kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah boleh terjadi di sepanjang waktu kehidupan ini. Sama seperti sistem yang tadi, mintalah, carilah dan ketuk. Berikutnya dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang kepada untuk berdoa kepadaku, minta kan berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, nah tadi kan mencari, kamu akan menemukan aku, bukan aku akan mendekatkan diriku kepadamu, bukan. Kita harus aktif mencari Allah, maka kamu akan menemukan aku. Allah berkata demikian. Berdoa, minta, aku akan mendengarkan. Oh, berarti diam. Bapak Ibu minta apa? Teman-teman yang dengar ini sekarang sedang mau minta apa? Apabila kamu mencari aku, ketika Mary mencari Allah, teman-teman Bapak Ibu juga mencari Allah. Mary akan menemukan, saya akan menemukan Allah. Bapak Ibu, teman-teman juga akan menemukan Allah. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Mary menanyakan Allah dengan segenap hati atas pergumulan yang kita lakukan. Teman-teman menanyakan kepada Allah atas persoalan yang sedang dihadapi. Allah bilang apa? Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Minta, cari, ketuk. Ketika kita berdoa,
dengan permohonan doa. Kita seperti sedang mengirimkan surat-surat di dalam kotak. Kotak surat, kotak pos. Lalu ketika kotak surat itu sudah terkumpul, kita dikirim ya dalam tadi hal spiritual terjadi. Karena yang berdoa itu bersama-sama dengan kita itu ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus juga di sana. Disampaikan, terkirim. Tentunya harus ada pujian penyembahan dan lain sebagainya. Lalu nanti diklarifikasi nih, di bawah pula yang kita minta. Apakah yang kita minta itu sesuai dengan hukum kasih Allah? Oh iya, terverifikasi. Apakah yang kita minta itu untuk memuliakan Allah? Oh, terverifikasi. Tetapi bagaimana yang kita minta itu misalnya memang udah sesuai hukum kasih Allah, udah. Tetapi ternyata ada motif yang tersembunyi. Mungkin aja ini mau dipospon. Tuhan mau memurnikannya dulu. Ini yang diminta ini untuk apa ya? Misalnya saya lagi minta saat ini misalnya ya kendaraan, sebuah kendaraan untuk jemaat. Jadi kalau hari Minggu bisa jemput jemaat berdoa bersama hari Minggu. Itu masih postpone sekarang. Mungkin Allah masih mempertimbangkan apakah permintaan ini memang benar nih buat jemput jemaat, buat kunjungan atau gimana gitu, buat penambahan properti gitu, penambahan kepemilikan gitu. Lalu hal lainnya mungkin memang benar kita memang mau buat jemaat. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang kerjain? Siapa yang akan menjemput orang-orang itu? Kan perlu supir, mobilnya juga ya. Nah itu hal-hal yang harus diverifikasi. Baik yang sudah di permintaan yang sudah diverifikasi atau yang masih dalam postpone, itu tuh kekirim ke atas, dapat feedback lah ya dari Allah, oh gini, dan Allah mengirimkan jawabannya lagi kembali ke kotak surat. Kita duduk diam mendengarkan. Ada perkataan kita. Oh, ya, seperti itu. Lalu kita melakukan, bukan berarti setelah kita doa, oh ya responnya, verified 1 unit mobil untuk yang saya minta. Apakah mobilnya langsung ada? Enggak. Mungkin juga uangnya juga belum ada. Ketika Tuhan bilang, iya oke, saya akan memberikan kepada kamu. Tapi belum ada uangnya. Tapi Tuhan udah bilang, oke. Gitu. Ada hal yang harus kita kerjakan. Lalu Tuhan nanti akan mengatur bagaimana supaya kita bisa mendapatkan mobil itu. Lalu bagaimana tadi untuk permintaan yang ditolak? Udah pasti karena permintaannya nggak sesuai dengan hukum kasih Allah. Reject. Permintaannya untuk jahatin orang. Permintaannya untuk memuaskan diri sendiri. Reject. Balik lagi ke kotak surat. Kita nggak tahu. Perasaan udah kirim. Adalah suratnya nggak nyampe ke atas. Misalnya gini, ada lagi ibu-ibu yang kesal sama suaminya, atau orang yang kesel, ini deh kayak maling kundang ya. Kita pernah dengar kan cerita maling kundang. Ceritanya si maling kundang ini benar-benar nyebelin hati ibunya. Kita pernah tahu kan cerita maling kundang? Ketika ibunya datang, si maling kundang gak sopan cerita. Lalu si ibunya marah, berdoa, anak yang gak sopan ini, aku kutuk menjadi batu.
Menurut cerita itu si maling kundang memang benar jadi batu. Tetapi apakah Tuhan mendengar doa ini? Berdasarkan firman Tuhan yang saya baca, yang saya pelajari, tidak. Karena itu hanya legenda. Tidak ada kebenaran yang hal yang pasti. Legenda. Dan saya pernah ke tempat objek wisata Malin Kundang. Tidak ada batunya, yang ada juga batu yang dibuat lagi seperti batu Malin Kundang gitu yang ada. Itu kan hanya dibilang legenda. Legenda itu isapan jempol. Jadi kita nggak bisa bilang, oh iya, Ibu Malin Kundang berdoa mengutuk anaknya. Ketika ibu itu berdoa mengutuk anaknya, pasti dilakukan dengan kesal, dengan marah, tidak dengan kasih. Hatinya tidak mengampuni anaknya. Tidak mungkin, ya. Allah mendengar doa ibu itu. Tapi sekali lagi, itu legenda. Lalu mungkin ada lagi cerita lain saya dengar. Seorang ibu-ibu yang terbiasa bicara tidak tepat. Misalnya, kamu akan mati muda, anak durhaka, misalnya gitu. Anaknya nggak mati-mati. Bertahun-tahun dia ngomong seperti itu. Suatu hari anaknya beneran mati. Apakah berarti doanya dijawab? Tuhan, karena anaknya benar-benar nakal dan mati? Bukan. Karena memang anaknya mati, waktunya Tuhan memang sudah datang buat anak itu. Memang anak itu berumur pendek. Tanpa si ibunya ngomong seperti itu. Tuhan tidak pernah mengiyakan doa yang isinya kutukan, upatan, marah, tidak pernah. Dan saya yakin itu 100%. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Karena Tuhan itu kudus, Allah itu kudus, Allah itu kasih. Dua rukun kasih Allah utama. Dan bagaimana dengan ibu itu? Saya bertanya sama dia. Dan dia menyesal karena mengatakan hal yang tidak benar. Mungkin saja memang satu hal yang terjadi adalah memang umur anak itu memang pendek. Ditambah lagi dengan perkataan ibu itu. Tetapi seharusnya adalah orang tua, setiap orang tua harus mendoakan yang baik kan untuk anaknya. Saya berdoa untuk anak saya berumur panjang. Saya berdoa untuk anak dan pasangan saya diberi berkat dari Tuhan, berlimpah-limpah. Saya berdoa untuk semua orang-orang yang saya kasihi, yang saya kenal, diberkati Tuhan. Saya berdoa untuk orang yang ngutang sama saya juga diberkati Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan, karena lebih baik bukan? Ketika Tuhan memberkati orang yang ngutang itu akan bayar utang. Luar biasa bukan? Ketika kita berdoa untuk anak yang menyebalkan, untuk dia umur panjang, diberkati, suatu hari anak itu akan baik pada kita. Atau pasangan kita juga seperti itu. Kita kasih doa yang baik. Kita bilang pasangan kita, aku bilang misalnya ya, karena aku punya suami. Suamiku baik, suamiku luar biasa, suamiku diberkati Tuhan, suamiku adalah partnernya Tuhan, suamiku adalah imam dalam keluarga. Bertahun-tahun saya doa, dan saya boleh melihat hasilnya. Dan saya berdoa bertahun-tahun untuk anak saya, dan saya boleh melihat hasilnya. Dan saya berdoa juga buat
teman-teman jemaat, saudara-saudara saya sendiri. Saya boleh melihat hasil dan saya menjadi terharu ketika suatu hari saya bertemu dengan saudara saya dan dia bilang mendapat perlindungan Tuhan. Dan saya langsung seketika itu jawaban doa saya. Dan saya mulai sukacita. Ini yang aku tulis. Aku akan mendengarkan kamu, kamu akan menemukan aku akan memberi kamu menemukan aku. Allah akan memberikan kita kesempatan supaya saya, teman-teman, Bapak Ibu, menemukan Tuhan. Luar biasa. Jadi, apakah Tuhan tidak mendengar doa? Selalu dengar. Selalu masuk. Verify, masuk yang diverifikasi dengan yang paspor masuk. Nah, doa yang di-reject karena apa? Doanya nggak sesuai dengan hukum, udah pasti ditolak. Ini kan konsep berpikirnya logis banget ya. Misalnya ini ada kotak surat tentang misalnya tentang permintaan sebuah botol minum misalnya. Lalu kita tulis di kotak itu permintaan sebuah rumah. Terkabulkan, ya di-reject, salah kotak, Bu. Salah kotak, Pak. Ya. Jadi ketika kotak tentang permintaan satu botol minum, kita harus membuat permintaan sesuai itu. Dan ini adalah kotak permintaan yang harus sesuai dengan hukum kasih Allah. 1. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, kehendak. 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi ini adalah kotak yang yang sudah diatur harus sesuai dengan hukum itu. Kalau yang kita minta tidak sesuai, reject dan tidak pernah terkirim, bukan berarti Allah tidak mendengar ya. Allah selalu mendengar setiap doa orang. Karena kita salah doanya, salah kotaknya. Jadi kalau kita minta yang di luar, tidak ada kasih, tidak ada rasa hormat kepada Allah, tidak pernah ada rasa syukur, kotaknya bukan kotak kepada Allah ini, yang lain, ya. Mintanya bisa ke dukun. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingat jadi doanya Stefanus ketika dia ditimpukin batu di raja. Stefanus berdoa, Tuhan ampunilah orang-orang yang melempar batu kepada dia, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Sama seperti Yesus ketika Yesus ada di kayu salib, prajurit-prajurit mengejek, Yesus nggak berdoa yang lain. Yesus berdoa dengan penuh kasih, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Stefanus tetap mati, Yesus tetap mati. Tetapi doa Stefanus dijawab. Kejadian Stefanus mati ditimpukin batu. Stefanus berdoa, ampuni orang-orang itu yang tidak mengerti apa yang dilakukannya. Saulus yang mendengar, yang ada di situ ketika melempar batu atau ada di situ, dia mendapat jamahan doa dari Stefanus.
dan dia menjadi Paulus. Hasil yang luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Sama. Banyak orang Roma yang juga bertobat. Banyak orang bangsa-bangsa bertobat mengenal Yesus. Pengabaran Injil Yesus lebih luas setelah peristiwa Yesus salib bangkit. Jadi, doa harus dilakukan dengan penuh kasih, sesuai dengan perintah Allah. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi, pengabulan doa itu terjadi atas setiap kegiatan doa yang sudah kita kerjakan. Pengabulan doa harus terjadi setelah doa yang sudah kita lakukan. Kalau kita nggak pernah berdoa, ya nggak mungkin ada pengabulan doa, ya. Doa dulu kita harus lakukan. Minta, cari, dan ketuk. Kedua, doa harus dilakukan sesuai petunjuk Yesus. Nggak bertele-tele, muter-muter. Kita harus memuji Allah tulus hati. Kasih penuh kasih, tekun. Ini Roh Kudus yang bimbing kita. Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa. Roh Kudus yang mengajarkan kita berdoa. Roh Kudus yang akan menghibur hati kita. 3. Sikap doa. Kita tuh harus jadi rekan bagi Allah. Orang tua, rekan bagi Allah. Pasangan, rekan bagi Allah. Berdoa buat anaknya, demi keselamatannya, umur panjang, dan sebagainya. Berdoa bagi teman-teman gereja. Berdoa bagi saudara-saudara kandungnya. Berdoa bagi orang-orang sekitarnya, buat negaranya, buat orang-orang yang dalam satu kota, orang-orang di dunia, gitu. Saya juga sering berdoa bagi Israel. Lalu kita membuat permohonan doa sesuai firman. Deklarasikan otoritas Allah. Allah yang menciptakan. Kita harus menjadi satu kesatuan dengan Allah. Kita tidak meminta dari keinginan hati kita yang serakah, ya, tidak. Sukacita, penuh kemenangan. Lalu kita mempraktekkan iman. Mempraktekkan perkataan firman setelah kita saat itu berdiam diri, kita menunggu jawaban Roh Kudus. Saya telah mempraktekkan, dan itu hari-hari ini saya merasakan penuh kemenangan. Keempat, saat berdoa, itu tuh dalam proses pengiriman ada kejadian supranatural. Kita nggak berdoa sendiri, walaupun kita lagi berdoa sendiri, saya berdoa sendiri. Karena ada Yesus yang ikut berdoa untuk kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita, yang ikut juga berdoa untuk kita. Permohonan kita ini disampaikan kepada Allah lewat Yesus, lewat Roh Kudus. Lalu Allah menjawab lewat firman Yesus. Lalu Roh Kudus menyampaikan kepada kita. Wah, luar biasa banget ya. Minggu depan kita akan belajar lagi masih khotbah Yesus di bukit tentang jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas bimbingan-Mu, pencerahan-Mu. Biarkan kami semakin yakin berjalan dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan. Bongkar hati kami yang masih hitam, kotor, bersihkan, sucikan, murnikan, supaya kami tetap dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan, yang memberkati teman-teman yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke?
Sampai jumpa di Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.